Oke, puji Tuhan, selamat pagi semuanya, salam. Wah, ada Pak Yosi, salam. Harusnya jawab Pak Yosi ini yang kedua. Wah, coba lihat randonnya. Saya ketiban sampur sebenarnya ya. Sebenarnya ini jadwalnya Pak Yosi. Pak Yosi awalnya nggak bisa ya, tapi akhirnya bisa juga. Atau dipaksa. Atau dicoba Pak Yosi suruh maju. Ya, ya puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita bersyukur, ini ibadah perdana kita ada di tempat ini. Kita bersyukur ini semua adalah anugerah Tuhan, nanti akan diceritakan oleh Pak Agus, bagaimana sampai ada gedung ini dan kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Nah, saya lebih fokus kepada materi pelajaran kita untuk seminar ini. Temanya adalah tentang kuasa dan karunia Roh Kudus. Kita baca kisah para rasul, pasal 1 ayat yang ke-8. Yuk baca sama-sama ya ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah bicara tentang kuasa dan karunia, sebenarnya tujuannya apa Tuhan memberikan kuasa dan karunia-karunia itu? Untuk kita menjadi saksi, untuk kita bisa pergi, menjadi berkat, ya. Tadi dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh bumi. Next. Nah, next. Nah, jadi kalau mau melihat bahwa Roh Kudus sudah ada, tadi kan dikatakan diberi kuasa, ya, di dalam hidup Anda, apa yang perlu kita cek? Ya. Apakah Anda sudah berkuasa atau belum? Pengertian tentang berkuasa di sini bukan wah hebat yang kayak dulu ya, kayak dukun gitu, bukan ya. Nah, next ya. Anda lihat? Oke, next. Anda menjadi orang yang kalah atau orang yang berkuasa? Anda lihat ya? Next, satu lagi. Ya. Apakah Anda sanggup menaklukkan masalah-masalah Anda? Semua orang punya masalah. Bagaimana kita merespon menghadapi setiap masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Anda kalah atau menang? Ya, oke. Ya. Anda kalah atau menang? Yang kedua, apakah Anda sanggup mengontrol diri Anda? Yang ketiga, apakah Anda menaklukkan daging Anda atau Anda ditindas sama daging Anda? Nah, 3 hal ini harus kita perhatikan. Jadi tanda orang berkuasa, mereka harus sanggup untuk menaklukkan, baik itu persoalan maupun sanggup mengontrol dan menaklukkan masalah daging yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jika hidup Anda, cepat banget. Jika hidup Anda hidup dalam kekalahan, pertanyaannya adalah, walaupun Anda sudah berbahasa roh, nih ya, berarti sebenarnya Anda tidak penuh dengan Roh Kudus. Poin-poin ini saya berikan dulu di awal, supaya apa yang sering terkonsep di dalam pikiran kita, ya, itu kita buka hari ini. Tentang apa? Kuasa dan karunia itu bagaimana bekerja, bersinergi. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus apa? Mereka berbahasa roh. Ya. Itu sebenarnya tanda awalnya. Menunjukkan ketika Anda penuh Roh Kudus. Tapi apakah kepenuhan itu sudah
terus konsisten di dalam diri orang itu. Nah, saudara, di sini yang penting bukan Anda pernah berbahasa roh atau pernah ngalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Tapi apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa menjaga konsistensi daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini. Jadi awalnya kalau orang sedang dibaptis Roh Kudus, Anda tahu ya, semangatnya luar biasa. Apinya berkobar-kobar. Tapi kenapa lambat laun jadi padam? Salahnya di mana? Apinya enggak dijaga. Betul? Apinya enggak dijaga. Jadi kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus ke dalam hidup kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Ada di dalam kehidupan kita, amin. Yang perlu kita lakukan apa? Anda jangan cuek. Anda jangan bilang, nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting punya Roh Kudus. Roh yang di dalamku lebih besar daripada apa semua yang ada di dalam dunia ini. Tapi hidup Anda selalu kalah. Lucu kan? Slogannya kalau ngomong, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Tapi faktanya, hidupnya enggak berkemenangan. Kalah, dan kalah. Kenapa? Karena apinya tidak dijaga. Amin. Nah, saudara, kita hidup di zaman modern ya. Kalau dulu, orang kan belum bisa mengakses internet, belum ada medsos dan sebagainya. Jadi orang itu gampang sekali nurut. Kalau sudah masuk dalam satu gereja gitu, ya dogma gereja itulah yang dia ikutin terus ya. Tapi sekarang sudah, orang bisa googling. Apa? ChatGPT, bukan LGBT ya, bukan ya. Nah, bisa cari apa saja. Nah, kalau mereka nggak cocok dengan apa yang ada di dalam gereja mereka, dia bisa cari yang lainnya. Ya, ada YouTube, ya, dan mereka bilang, wah, kalau ini sudah cocok dengan dirinya, dianggap itu sebuah kebenaran kadang-kadang. Lalu berjalan menurut maunya sendiri, mengikuti apa yang dia cari sendiri tadi. Nah, saudara, jadi cara pandangnya kadang-kadang berbeda. Kenapa kita harus berkumpul, kita ada leadersnya, kita ada pemuridan dan sebagainya. Supaya kita ini ada batasan-batasannya. Di tengah-tengah globalisasi seperti ini, walaupun semua bisa diakses dengan mudah, kita tahu sebenarnya Tuhan itu mau bawa kita kemana. Amin. Jadi bukan asal tahu, tapi kita ngerti tujuannya kemana. Kenapa Anda ketemu dengan orang RTM? Berapa kali banyak ya, saya menemukan murid-murid baru di kelas pemuridan. Mereka kadang-kadang heran, kenapa saya bisa nyemplung di sini, ketemu Pak Gideon, ikut begini, lalu dibukakan kebenaran, selama ini enggak ngerti. Ya, bukan kita merasa seperti, wow, gimana, bukan. Tapi ini merupakan satu cara Tuhan menggiring beberapa orang untuk ketemu dengan kita, kumpul dengan kita. Dan di sini Tuhan punya rencana. Ada sesuatu ya yang akan kita kerjakan bersama-sama. Amin. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang grace, anugerah, memang gampang ya. Bahkan ada pengajaran yang bilang kita sudah enggak perlu apa-apa lagi, karena semua sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Betul, saudara. Memang Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Tapi dia juga memberikan tugas kepada kita. Saya bisa disimpulkan, tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Tapi tugasmu belum selesai. Siapa yang tahu tugasnya? Siapa yang sudah tahu tugasnya?
Enggak berani angkat tangan kan? Anda dipanggil, Anda dipilih, Tuhan punya rencana atas hidup Anda, Dia beri tugas kepada Anda. Tugasmu apa? Kalau enggak tahu tugasnya, kita enggak action. Kita enggak melakukan sesuatu. Banyak orang kadang-kadang bingung, Pak, saya pengen melayani tapi mesti ngapain? Tanya bos kita, bosnya siapa? Bosnya Tuhan Yesus. Tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Amin. Nah, saudara, kadang-kadang pergerakan atau apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kadang-kadang kita membuat kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, ada satu hal mungkin ya, kita mulai membangun sebuah ministry atau sebuah pelayanan atau proyek apalah yang rohani seperti itu. Tapi saudara, kadang-kadang nggak konsisten. Plannya banyak, tapi konsistensinya itu loh. Kenapa dari yang awalnya wow gitu, kok bisa drop seperti itu? Konsistennya nggak ada. Apinya nggak dijaga. Masih jalan? Masih. Tapi apinya, coba cek kembali. Semangat kita tuh masih seperti dulu atau tidak? Saya punya prinsip gini, saudara. Ini selalu saya katakan ya, saya khotbah di depan 1.000 orang ataupun 5 orang, gaya saya tetap sama. Saya nggak peduli mic itu dari mixer mau dikecilin, suara saya ya begini. Ya, kenapa? Semangat, amin. Semangat. Doa pagi nih, ada yang kontrol, ada yang bilang sama saya, ya Pak Gideon, pagi-pagi teriak-teriak gitu, apa enggak sakit lehernya? Ya, betul. Sampai anak saya terganggu tidurnya. Ya, gara-gara saya pagi-pagi, doa pagi saya khotbah, teriak-teriak. Padahal beda kamar itu. Nah, kenapa saudara? Saya mau ya tetap konsisten, gitu ya. Saya mau jaga api itu, ya. Nah, kalau orang bisnis, ya, sekarang kan lagi ngetren nih tentang kuliner, buka restoran, ya. Buka restoran gampang ya. Tapi yang susah apa? Coba yang punya pengalaman bisnis, yang susah apa? Sewa ruko gampang, punya duit tuh ya. Wah bisa promosi dulu ya, TikTok dan sebagainya, dikasih diskon 100%, amin. Ya, hari ini bayar besok gratis, amin. Nggak pernah gratis itu, ya kan? Hari ini bayar besok gratis. Nah, nggak pernah gratis. Nggak ada orang makan bisa makan besok, makannya selalu hari ini. Ya, nah, buka kadang-kadang gampang. Bikin viral ini dan sebagainya. Tapi yang sulit apa? Jaga kualitas, mempertahankan pelayanannya, mempertahankan customernya. Itu yang sulit. Bikin acara ini, bikin acara itu, gampang. Jaga apinya itu yang susah, amin. Nah, saya mau berikan 2 perjanjian lama dan perjanjian baru tentang jaga api. Imamat 6, 12 sampai 13. Oh, saya punya ini lupa. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Amin. Jangan dibiarkan padam. Ketika saya dapat tugas untuk gantiin Pak Yosi ini,
Saya bingung. Jadwal saya bulan September gitu ya. Kenapa hari ini sudah gitu ya. Dan dengan event pembukaan ini saya sedikit combine gitu ya. Ya sudah ya, kita sambil menyemangati. Jadi saya ambil tema-tema seperti ini. Menjaga api sebenarnya. Harus dijaga. Pastikan. Amin. Kasih api kalau sudah kurang apinya. Kasih kayu kalau kurang kayunya. Kasih lemak kalau kurang, Pak, kalau Pak Anton bisa. Lemaknya, saya nggak ngomong banyak loh. Kalau Bu Lydia gimana? Kasih tulang saya gitu ya. Nah, kasih api kalau sudah kurang apinya. Anda yang nge-push. Betul? Muncul dari diri kita ini. Ini bukan karena Tuhan, bukan. Api turun, api padam itu bukan karena Tuhan. Amin. Api padam itu karena Anda. Makanya ini tugas. Tugas imam itu untuk menjaga ya di dalam misbah itu dia harus pertahankan kondisi api itu supaya tetap menyala. Jadi pastikan api itu benar-benar menyala 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu, betul? Terus menyala. Harus terus menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Dan layanilah Tuhan. Nah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini bukan masalah perjanjian lama atau perjanjian baru. Tapi sebenarnya apa? Tentang menjaga ini penting. Karena api itu bisa padam. Amin. Walaupun Anda terima Roh Kudus, wah, fire, api, gitu ya. Kan simbolnya Roh Kudus itu kan api, gitu. Tapi Anda harus ngerti, Roh Kudus itu bisa padam. Roh Kudus itu bisa padam. Jangan padamkan roh. Jangan duka citakan roh, betul? Walaupun itu pribadinya Allah, dia ada di dalam diri kita, dia enggak pernah keluar dari diri kita. Tapi dia jadi pasif. Padahal kalau Anda tahu, Roh Kudus ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini sebenarnya dari bahasa aslinya yaitu dunamis, betul ya? Dinamit. Anda tahu dinamit untuk apa? Meledakkan sesuatu. Ada ledakan, ada potensi yang luar biasa. Tapi potensinya kadang-kadang enggak muncul. Bukan berarti Roh Kudusnya sudah hengkang, sudah keluar dari diri kita. Enggak. Sejak Anda lahir baru, menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, Roh Kudus sama Allah Bapa dimeteraikan di dalam hidup Anda. Sebagai bentuk keabsahan, tuh. Sehingga Anda resmi menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, dia enggak akan keluar kecuali Anda cabut. Kalau Anda cabut, Anda robek, itu namanya menghujat Roh Kudus. Itu lain. Nah, yang sering dilakukan oleh anak-anak Allah apa? Dia sering mendukakan Roh Kudus Allah itu. Sehingga Roh Kudus mulai enggak aktif dalam kehidupan Anda. Dan api kita mulai turun. Coba sekarang cek. Kalau satu hari Anda ketemu dengan orang, lalu orang itu mulai bertanya pada Anda, kenapa manifestasi kuasa Roh Kudus mulai enggak kelihatan di dalam dirimu?
Dulu kita sering dapat vision. Kita sering mendengar suara Tuhan. Tapi sekarang kok sudah enggak pernah dapat vision lagi ya? Suara Tuhan kok enggak pernah kita dengar lagi. Kenapa? Contoh yang umum saja. Kalau dalam ibadah, dulu kita gampang sekali disentuh oleh Tuhan. Nyanyi sedikit aja sudah mewek gitu ya. Ketika diajak nyembah gitu, itu kayak kesulit gitu loh. Tadi sebelum khotbah ini saya ajak untuk berbahasa roh gitu ya. Tapi ya saya melihat kayaknya belum gitu ya. Belum nyamber. Kenapa? Yang zaman-zaman KPP dulu ingat ya. Kalau kita, mari kita bahasa roh, gitu, langsung kayak tawon gitu loh. Tahu tawon? Gak perlu nge-push terlalu kuat dari panggung ini. Hanya memberikan satu instruksi, buka pintunya, langsung mengalir begitu luar biasa. Saya mau lawatan Allah ya, hal seperti ini mulai terjadi, amin. Nanti Rednas tahun ini temanya tentang breakthrough, terobosan. Apa yang diterobos? Banyak barier-barier yang sebenarnya kita harus ada di sana, kita terhalang. Kita harus bisa menerobos masuk itu. Banyak sudah potensi-potensi yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita, tapi masih terhalang. Dan kita harus mulai, amin, melakukan sebuah terobosan. Nah, saudara, memang benar Tuhan pernah berkata begini. Ada ayat yang berkata, sumbu yang berasap tidak pernah dipadamkan. Betul? Nah, Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ayat ini jangan dijadikan alasan. Enggak apa-apa. Kan Tuhan tetap sayang. Sumbu yang berasap, yang hampir mati, enggak akan dipadamkan oleh Tuhan. Betul. Tapi jangan sampai berasap dong. Jangan loyo. Jangan letoy. Ayo bang, bangkit. Amin. Siapa yang mau bangkit? Wah. Yes. Ya. Luar biasa. Amin. Nah, kita harus menjaga supaya itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Karena, saudara, Tuhan itu menuntut respon dalam kehidupan kita ini. Ketika Tuhan datang, yang dicari Tuhan adalah iman. Betul? Kalau nggak ada imannya, Tuhan nggak bisa apa-apa. Banyak orang rajin berdoa, tapi kadang-kadang nggak punya iman. Maksud saya begini, doanya panjang, permintaannya, proposalnya dari ujung kulon sampai ujung timur, betul ya? Banyak sekali. Tapi ketika Tuhan turun untuk action, menjawab doa Andanya sudah nggak ada di situ. Kenapa? Anda nggak tahan, nunggu, betul ya? Tuhan bukan nggak jawab, Tuhan jawab. Tapi dia mau lihat kesetiaan kita. Apa mau bertahan, apa masih bisa bertahan atau tidak nih? Kita kan pengennya instan. Doa, langit terbuka, langsung bus gitu ya. Tapi apa yang saya lihat, yang saya alami, kadang-kadang Tuhan itu caranya begitu. Bukan Tuhan itu irit-irit, ngulur-ngulur, enggak. Dia mau kita ini terus ada di dalam stamina
ya seperti awal itu. Dia nggak mau kita ini kendor, amin. Nah, oleh sebab itu ketekunan itu penting. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Nah, Anda ingat istilah ini ya, push. Ya, sorry. Push, waduh, hilang. Main-main dia. Ya, push ya. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, doanya boleh. Tapi untuk ngalaminya kadang-kadang butuh waktu itu, ya. Nah, Saudara, kalau Anda mendengar ada orang kesaksian, lumpuh berjalan, buta melihat, utang melihatan dibayar oleh Tuhan. Wah, senang ya? Betul? Nah, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang sedang bersaksi seperti itu, saya mau titip. Titip apa? Tolong tanyakan kepada orang itu, nunggunya berapa lama? Kadang-kadang kita hanya terpesona dengan terobosannya. Tapi Anda nggak tahu berapa lama dia nunggu. Betul nggak? Berapa lama dia nunggu itu loh. Coba tanya. Ketika Anda ketemu, bagus, terima kasih, puji Tuhan, selamat ya. Lalu teman, berapa lama? Itu resep, amin. Artinya apa? Anda pengen juga. Aku mau tahu dong kuncinya. Kenapa doamu dijawab oleh Tuhan? Kenapa aku enggak? Nah, amin. Nah, Saudara, mukjizat itu Tuhan yang ngerjain, amin. Jadi apa herannya kalau Tuhan lakukan perkara ajaib? Memang Tuhan itu ajaib, amin. Tapi yang hebat adalah orang yang berdoa sampai dia mengalami keajaiban Tuhan. Yang ngerjain siapa? Bukan Anda. Yang hebat siapa? Bukan Anda. Yang hebat tetap Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, Saudara, ini penting. Jadi jaga api kita sampai doa kita dijawab. Amin. Nah, banyak hal bisa bikin orang padam. Banyak hal bisa bikin orang redup. Redup itu bisa dari luar, ya, atau bisa dari dalam. Amin. Nah, Saudara, saya beri ilustrasi gini. Siapa pernah ulang tahun di sini? Semua pernah ulang tahun ya? Maksudnya diulang tahunin, dirayain. Ya lah. Siapa pernah? Panjang umurnya gitu ya. Nah, biasanya tradisinya apa? Kue, lalu lilin. Nah, lilinnya dinyalakan. Satu kali sudah, waktu orang menyalain lilin, kok nggak nyala-nyala, nyala sebentar mati gitu ya. Setelah dicek-cek lilinnya, sumbunya pendek. Ya, cuman gosong doang gitu ya, segala macam gitu. Mesti dikikis-kikis sampai lumbunya panjang gitu. Itu yang namanya redup dari dalam. Masalah itu datangnya dari internalnya, amin. Tapi sumbunya panjang. Nyala, tahu-tahu mati. Kenapa? Di belakangnya ada AC. Ya. Ya mati lagi gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Itu dinamakan ya masalah eksternalnya. Amin. Ya, masalah secara eksternal. Nah, Saudara, apapun masalahnya, baik itu secara internal maupun secara eksternal, ya, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan.
kamu akan menerima kuasa. Nah, sekarang lihat, apa yang dialami oleh para murid? Ya, apa yang dialami oleh para murid? Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka harus menjaga api mereka? Saya mau kasih dengan cepat ya. Yang pertama, kita mulai berbahasa roh. Jangan alergi berbahasa roh. Bahasa roh itu sangat berguna. Amin. Nah, ada dua jenis bahasa roh. Glosolali dan senolalia. Ya. Glosolali itu 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau glosa tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Ini menguatkan diri sendiri. Yang kedua senolalia, ya Kisah 2:4, mereka penuh, mereka dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa glosais, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang terjadi? Ketika rasul-rasul itu berbahasa roh, orang lain dikuatkan, orang lain diteguhkan. Nah, jangan alergi untuk berbahasa roh. Kita mau aktifkan kembali, khususnya tim worship leaders. Ya, harus mulai diaktifkan. Beda ya, Paulus berkata, aku menyanyi dengan akal budiku, aku menyanyi dengan rohku. Aku berkata-kata dengan akal budi, berkata-kata dengan roh juga. Nah, 1 Korintus 14:4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, saudara, ayat ini kadang-kadang dipelintir oleh beberapa orang yang enggak suka berbahasa roh. Enggak usah berbahasa roh, yang penting bernubuat. Kan kalau kamu bernubuat, kamu bisa membangun orang, membangun jemaat. Bahasa roh itu penting, betul? Ini satu paket. Kalau engkau berbahasa roh, engkau akan membangun dirimu sendiri. Jadi kuat. Ini cara menjaga api kita ini. Ada beberapa orang tanya sama saya, Pak Gideon, ya, Pak Gideon ini kok melihat sesuatu kok selalu positif gitu loh ya. Saya merasa khawatir kok selalu menasihatin orang berbeda cara memandangnya. Kenapa seperti itu? Ketika orang bertanya seperti itu, saya mulai balik ya dalam hidup saya. Kenapa ya? Orang dengan cerita yang sama, ngalami hal yang sama, melihat dengan kacamata yang berbeda. Lalu Roh Kudus bilang, kamu suka bahasa roh. Makanya ada kekuatan yang mengalir. Yang enggak suka bahasa roh, gampang lemah. Amin. Nah, kalau Anda enggak suka orang berbahasa roh, jangan ngelarang. Alkitab bilang, 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Amin. Jangan melarang orang yang berbahasa roh. Kenapa? Orang berbahasa roh itu karena dia diberi oleh Tuhan. Kalau Anda melarang orang berbahasa roh, Anda sebenarnya sedang enggak suka sama yang memberi bahasa roh itu kepada orang itu, betul? Nah, saudara, kadang-kadang dalam pergumulan, kita enggak ngerti harus berdoa apa. Tapi kalau Anda mengaktifkan rohmu, bahasa roh itu bisa membantu Anda dalam Anda berdoa. Amin. Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa. Amin. Untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia selalu dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Nah, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Anda sendiri nggak ngerti. Setan nggak ngerti. Tapi Bapakmu di surga ngerti. Amin. Dia tahu. Dan rohmu akan terkonek dengan dia. Anda terhubung dengan surga. Amin. Nah, biarkan hidupmu terhubung dengan surga. Dengan rajin-rajin berbahasa roh. Amin. Nah, tahukah Anda, waktu roh Anda atau spiritual Anda naik, sebenarnya Anda bertambah cerdas. Manusia rohmu ditingkatkan, Anda akan bertambah cerdas. Amin. Nah, Anda akan punya spiritual question ya, atau kecerdasan spiritual. Itu beda sekali. Saya nggak sempat ini ya untuk menjelaskan jauh karena waktu. Yang kedua, saudara, para rasul untuk menjaga apinya, dia lakukan praise and worship. Ya, contoh gini. Dia itu bertahta di atas pujian umatnya, kata firman. Ketika rasul-rasul, ya, Paulus itu ditangkap dalam penjara, dalam tekanan seperti itu, apa yang dilakukan? Dalam penjara, mereka memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Amin. Apa terjadi? Mujizat terjadi. Dulu di sekolah kita, teman saya bilang begini, kan ada orang Batak, orang Manado, ya, berbagai macam suku ya. Lalu dia bilang, itu orang Manado, kalau masak, kenapa bisa enak? Masak bumbunya kurang, salah juga, cara gorengnya, masih tetap enak. Apalagi kalau masaknya benar, lebih enak. Kenapa? Orang Manado suka nyanyi. Masak sambil nyanyi. Enggak sambil ngomel. Amin. Enggak sambil ngedumel. Coba nanti ya, masak sambil nyanyi. Masakannya enak. Amin. Nah, saudara. Yang ketiga, yang dilakukan adalah fellowship. Nah, ini penutupnya. Fellowship. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya bubar, betul? Para rasul belajar dari pengalaman itu. Dia kumpul tiap hari bersama-sama, memecahkan roti, betul gak ya? Sambil berdoa. Ketika pressing terjadi, masalah terjadi, Alkitab bilang apa? Ketika mereka berdoa, goyanglah tempat itu. Mereka punya keberanian yang luar biasa. Fellowship. Amin. Nah, kita ada acara fellowship bukan? Ada fellowship Bekasi, ada fellowship Metro, ada fellowship di mana-mana. Ayo gabung. Kita mulai berfellowship. Amin. Jadi untuk menjaga api ada 3 hal tadi. Bahasa roh, lalu praise and worship, fellowship. Supaya apinya tetap menyala. Apinya tetap berkobar. Amin. Luar biasa. Biarlah rohmu tetap menyala dan layanilah Tuhan. Amin.